Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 20 kuliah kerja mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Kami akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan sederhana UMKM dengan simpel dan mudah melalui aplikasi. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan yang paling penting, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, terutama para pemilik UMKM yang merasa membutuhkan video ini. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman pemilik UMKM untuk melakukan pencatatan dan juga menyusun laporan keuangan dengan mudah dan simpel. Nama aplikasinya adalah Bukukas. Aplikasi Bukukas ini bisa teman-teman download di Google Play Store. Namun untuk saat ini hanya tersedia di Android. Jadi untuk iOS dan PC belum tersedia. Nah, ini saya sudah mendownload aplikasi Bukukasnya. Jadi bisa kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal aplikasi Bukukas. Kalian akan diminta untuk membuat akun Bukukas ya, Bukukas dengan menggunakan nomor telepon. Jadi kalian bisa pilih antara opsi nomor telepon yang sudah ada di sini, atau jika tidak ada satupun, kalian bisa masukkan nomor telepon secara manual ya. Jadi kita masukkan dulu nomor teleponnya secara manual. Oke. Setelah kalian masukkan nomor telepon secara manual, di sini kalian akan diberi 3 opsi untuk verifikasi ya, verifikasi nomor telepon kamu. Jadi akan dikirimkan kode untuk verifikasi sebelum masuk ke akun Bukukas. Jadi saya di sini memilih opsi SMS. Jadi nanti akan dikirimi kode melalui SMS ke nomor kita untuk verifikasi. Yang menunggu. Jadi setelah kalian verifikasi nomor telepon, kalian akan diminta untuk memasukkan nama bisnis dan kategori bisnis serta tipe penggunaan. Jadi nama bisnisnya adalah nama UMKM kalian. Jadi saya masukkan contoh nama UMKM. Terus untuk tipe penggunaan ini bisa digunakan juga untuk pribadi ya teman-teman. Jadi bisa untuk UMKM dan bisa untuk mengatur keuangan pribadi kalian. Tapi di sini kita akan menggunakan tipe penggunaan bisnis. Terus kategori bisnis, ini ada beberapa kategori bisnis ya, disesuaikan dengan UMKM kalian. Jadi ada handphone atau pulsa, makanan dan minuman, pakaian, sembako, dan lain-lain. Jika kalian tidak ada di antara kategori berikut, kalian bisa pilih lainnya. Terus kalian tinggal tulis nama kategorinya, walaupun tidak wajib ya. Misal saya tulis di sini. Ya, saya tulis. Terus kalian simpan. Lalu kalian akan masuk ke akun Bukukas kalian. Jadi di sini ada bagian transaksi, bagian hutang, dan bagian profil. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Pertama untuk bagian transaksi. Jadi bagian transaksi kalian bisa gunakan untuk memasukkan berbagai macam transaksi, baik itu dari penjualan barang, pembelian barang, atau bahkan pengeluaran lain terkait dengan UMKM kalian. Jadi langsung saya contohkan di sini caranya. Ini klik tambah transaksi. Terus di sini ada 2 opsi, penjualan dan pengeluaran. Kita mulai dari penjualan terlebih dahulu. Kita masukin angka terlebih dahulu ya. Misal kita melakukan penjualan 2 juta rupiah. Nah, di sini langsung keluar teman-teman opsi-opsi lain. Pertama di sini ada pengeluaran atau harga pokok. Jadi maksudnya adalah harga beli barang itu ya sebelum kita jual. Misal kita masukin aja di sini ya. Misalkan itu 1.500.000. Jadi di sini langsung mencatat keuntungan dari penjualan dikurangi harga pokok barang. Jadi kita dapat keuntungan 500. Di sini ada catatan bila teman-teman mau masukin
tidak masukin juga tidak apa-apa. Di sini juga ada tanggal transaksi ya, tanggal transaksi penjualan. Terus di sini ada kategori lunas atau tidak lunas. Lunas pakai cash, lunas berarti dia menghutang ya. Terus di sini ada informasi opsional ya, boleh dimasukin, boleh juga tidak, berupa detail barang. Terus metode pembayaran itu tunai, debit, bank transfer, e-wallet. Terus kontak, pilih kontak pelanggan ya, kontak pelanggan. Terus juga ini bisa nambahin foto berupa mungkin struk belanjanya ya, struk penjualan. Terus setelah kalian selesai mengisinya, bisa langsung simpan transaksi. Terus untuk bagian pengeluaran, di bagian pengeluaran ini kalian bisa masukin jumlah pengeluaran kalian berapa. Terus kalian bisa memilih kategori pengeluaran kalian. Jadi di sini ada beberapa kategori. Pertama, persediaan, makanan dan minuman, transportasi, sewa dan utilitas, pulsa, pengemasan, gaji staf, tabungan. Tapi kalau kalian pengen nambahin kategori baru atau biar sesuai gitu ya nama UMKM kalian bisa tinggal nambah kategori baru ya. Terus di sini ada catatan atau keterangan juga. Terus di bawahnya ada tanggal transaksi ya, pengeluarannya tanggal berapa. Terus apakah lunas atau belum lunas dalam artian secara kredit, utang. Terus di sini ada informasi opsional juga sama seperti penjualan, berupa detail barangnya, metode pembayaran, kontaknya, dan juga bukti transaksi ya, itu foto bukti transaksi. Nah, itu untuk bagian pengeluaran. Jadi coba kita masukin saja di sini ya, kita simpan transaksi penjualan. Penjualan sudah kita tulis tadi, simpan. Dia langsung mengeluarkan invoice. Jadi langsung ada invoice-nya. Terus di ringkasan transaksi langsung ada penjualan 2 juta, pengeluaran 1.500. Langsung dia mencatat keuntungan 500.000. Nah, terus juga untuk transaksi ini ringkasannya bisa kita lihat ada beberapa opsi di sini ya. Bisa kita lihat untuk bulan ini atau bulan lalu atau semua dari awal kita masukin data di buku kas ini sampai dengan sekarang gitu ya. Terus untuk hari ini per harian atau per minggu ya, minggu ini atau pada tanggal-tanggal tertentu. Jadi benar-benar fleksibel dan nggak perlu repot untuk cari-cari datanya. Terus di pengeluaran, di bagian pengeluaran ini dia untuk mendetailkan, mendeskripsikan kayak membagi gitu ya jenis-jenis pengeluarannya. Sama ini bisa dibagi juga, ada bulan ini, bulan lalu, semua hari ini dan minggu ini atau tanggal tertentu. Nah, ini total pengeluaran 1.500 dan kalian bisa pilih kategorinya. Jadi kalian bisa tahu nih, misal untuk pengeluaran sewa dan utilitas, dalam kata lain mungkin sewa ruko gitu ya. Kalian bisa tahu sewa ruko itu berapa khusus untuk, atau kalian mau cari berapa sih pengeluaran bensin bulan ini, jadi kalian bisa cari gitu kalau di kategori bensin gitu. Jadi kalian bisa benar-benar tahu gitu masing-masing pengeluaran itu di masing-masing kategori itu berapa. Itu untuk transaksi ya teman-teman. Terus kita ke bagian hutang. Jadi bagian hutang ini untuk masukkan transaksi hutang piutang. Jadi saya jelaskan dikit bagi teman-teman yang belum tahu. Kalau hutang itu kan ya kita berarti meminjam uang ya ke orang lain. Kalau piutang itu berarti orang lain yang meminjam uang ke kita. Jadi hutang piutang ini kalian juga sama caranya dengan cara tambah hutang piutang. Terus di sini ada dua opsi, memberi dan menerima. Jadi memberi di sini adalah kita memberikan uang ke orang lain, yang artinya kita ada piutang. Untuk menerima berarti kita menerima uang dari orang lain, yang berarti kita ada hutang, seperti itu. Jadi kalian bisa masukkan angkanya ya, misal 2 juta rupiah, terus ketik nama pelanggan yang kalian beri uangnya, terus
kalian catat keterangan. Kalau mau catat keterangan, terus tanggal kalian kasih uangnya, kalian kasih uang ke orang tersebut. Lalu kalian bisa save gitu ya. Misal nama pelanggan, misalnya saya contohkan aja ya, Budi gitu ya. Kan, terus kalian bisa simpan transaksi. Oke, transaksi tersimpan. Lalu di sini langsung muncul utang pelanggan 2 juta. Terus bisa diatur juga apakah mau ada tanggal jatuh temponya. Terus bisa kalian ingatkan melalui WhatsApp atau SMS. Dan di sini ada opsi juga kalau misalnya si Budi ini udah melunaskan utangnya. Dan juga jika kalian ingin menambah lagi, kalian bisa klik antara memberi atau menerima di bawah. Jadi tadi memberi artinya kalian memberikan uang kepada orang lain. Berarti kalian punya piutang. Kalau menerima berarti kalian menerima uang dari orang lain, atau orang lain meminjamkan uang kepada Anda. Berarti Anda memiliki hutang. Seperti itu. Itu untuk opsi hutang dan piutang. Terus yang terakhir ada profil. Jadi di profil ini kalian bisa lihat di atas ini ada nomor handphone ya, untuk profil karena kita daftar tadi pakai nomor handphone. Terus ada kartu nama, dan di sini kita bisa mengunduh laporan dari transaksi yang kita catat di dua opsi lainnya, di transaksi dan di hutang piutang. Jadi di sini di atas itu ada nama UMKM kalian, terus di bawahnya itu ada periode laporannya, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ataukah kalian mau buat laporannya 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester, 6 bulan, atau kalian buat 1 tahun. Jadi bisa diatur. Terus di sini ada 3 jenis laporan. Yang pertama itu laporan laba rugi, ya seperti yang kalian tahu, untuk mencatat apakah kalian itu mengalami laba, untung, atau kalian mengalami kerugian ya di periode laporan tersebut. Yang kedua ada laporan hutang piutang, untuk mencatat daftar-daftar hutang atau piutang yang belum dilunasi gitu ya. Dan yang ketiga itu laporan pelanggan. Isinya memuat tentang info-info pelanggan teman-teman UMKM. Jadi saya sudah ada data dari UMKM, biar teman-teman juga bisa lihat ya hasil dari laporan keuangan yang ditampilkan oleh Bukukas itu bagaimana gitu ya contohnya. Jadi saya sudah ada data dari UMKM-nya. Jadi mari kita masukkan datanya terlebih dahulu. Jadi sudah saya masukkan data-datanya. Jadi kita tinggal coba untuk mengunduh. Pertama laporan laba rugi, kita unduh PDF. Lalu akan muncul laporan laba rugi untuk UMKM kalian. Jadi di sini bisa kita lihat. Ini untuk tanggalnya saya bikin sama aja ya, karena yang penting teman-teman tahu contohnya gimana laporan keuangan. Sini terus deskripsi itu tempat catatan atau keterangan yang kalian tulis ya, walaupun tidak wajib. Terus di sini ada nama pelanggan yang di bawah ya, opsi opsional. Terus di sini ada penjualan
juga ada pengeluaran di sini. Maka di sini nanti langsung di bawahnya ada total penjualan, total pengeluaran, dan di sudut kanan bawah ada total keuntungan. Jadi ini benar-benar laporan laba rugi yang simple, yang cocok buat UMKM yang nggak terlalu gede gitu ya, sederhana, tapi untuk pembuatannya juga simple gitu. Karena yang kalian perlukan hanya tinggal masukin transaksi, dan ketika kalian pengen buat laporan, kalian tinggal unduh deh. Ini untuk contoh laporan laba rugi ya teman-teman. Terus untuk laporan hutang piutang, tadi kan kita udah masukin ya gitu, contoh hutang 2 juta. Coba unduh laporannya. Nah, jadi ini contoh laporan transaksi hutang piutang. Ada tanggal laporannya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus pembuatan laporannya. Terus ini ada total menerima, total hutang kita, total memberi, total piutang. Terus ada total utang pelanggan. Jadi sini ada tanggalnya, tanggal utang. Terus nama pelanggan yang mengutang, ada deskripsi atau keterangan. Terus ada hutang dan piutangnya. Ini contoh laporan hutang piutang. Terus laporan pelanggan. Tapi karena kita tidak masukkan pelanggan, sepertinya kosong ya. Oh ada. Jadi ada laporan pelanggan. Jadi karena kita masukin nama pelanggan ya, Budi tadi untuk di hutang. Jadi langsung muncul nama pelanggan. Terus ada total penjualannya, terus keuntungan. Terus ada hutang piutang yang dilakukan pelanggan. Terus ada sampai dengan hari ini, apakah hutangnya sisa berapa banyak atau piutang sisa berapa banyak gitu. Jadi lengkap lah ya, lengkap. Juga ini sederhana tapi sudah lengkap, dan menurutku sudah pas banget ya diaplikasikan buat UMKM yang menengah ataupun yang baru dirintis atau yang di bawah menengah gitu ya, kecil-kecilan. Itu cocok banget kayak aplikasi Bukukas ini, dan saya sangat rekomendasi banget buat teman-teman, daripada teman-teman itu buat pencatatan, apalagi buat laporan keuangan normal kan ribet ya, makan waktu, dan juga risikonya lebih banyak karena di buku gitu ya, ada kemungkinan hilang atau kemungkinan rusak. Dan juga terutama untuk hutang piutang itu ya nyari datanya lama gitu ya. Tapi dengan adanya aplikasi Bukukas ini, itu benar-benar memudahkan teman-teman dalam pencatatan dan menyiapkan laporan keuangan. Oke, jadi itu saja teman-teman untuk video tutorial aplikasi Bukukas untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting share ke teman-teman kalian, terutama para pemilik UMKM, agar ia mengetahui video ini dan mendapatkan ilmu dari video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.